Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam bait min buyutillah, di rumah Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama salat zuhur berjamaah. Siang hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang kita alami setiap hari. Apa yang kita dapatkan setiap hari dari Allah? Pertama, yang kita dapatkan setiap hari adalah kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua. Yang kedua, kita sebagai manusia pasti berbuat salah setiap hari. Kita senang maupun tidak senang, setiap hari kita melakukan dosa. Yang ketiga, setiap hari kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung kenikmatan Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua, pada hambanya, tidak terhitung. Jadi manusia tidak boleh mengeluh. Pertanyaan sederhana saja. Sekarang kalau setiap pagi habis sholat subuh ada orang kasih uang kita 500.000, senang tidak? Setelah zuhur 1 juta, senang tidak? Senang sekali. Habis maghrib 500.000, habis isya, pokoknya satu hari itu 2 juta. Yang memberi uang kita itu kalau memerintahkan kita apa sih, siap nggak untuk mentaati? Umpamanya saya kasih kamu satu hari 2 juta, tapi 24 jam kamu harus standby, siap tidak? Pasti akan siap. Mau disuruh apa saja siap. Jangankan 2 juta, 1 juta pun siap, 500.000 pun siap. Kerja 24 jam. Sekarang yang Allah berikan sama kita apa? Ini yang di tubuh kita ini kita buat sendiri atau pemberian Allah? Manusia ini muncul dengan sendirinya, menciptakan dirinya, atau ada yang menciptakan? Ada yang mengatakan jadi sendiri. Sekarang kamera di depan kita sendiri. Kalau ada orang mengatakan kamera ini jadi sendiri, orang gila atau orang waras? Gila, bawa rumah sakit jiwa. Jadi kalau orang mengatakan muncul sendiri tidak mungkin. Dia orang gila. Yang ada di tubuh kita ini mata saja juga. Kalau orang tidak punya mata terus beli mata, kredit, sampai kapan selesai? Sampai dia mau mati pun belum selesai bayar kreditnya. Ada seseorang sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat sebelum Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beribadah 500 tahun tidak pernah buat maksiat.
500 tahun. Sebab umat-umat sebelum Rasul kita ini ada hidup 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Dia mengatakan saya masuk surga dengan amal saya tidak maksiat 500 tahun. Ketika dihitung-hitung dengan kenikmatan yang Allah berikan, masuk neraka dia. Ya Allah, saya 500 tahun beribadah. 500 tahun itu kamu baru bayar kenikmatan mata, yang lain belum kamu bayar. Kamu ke neraka. Kalau gitu dengan rahmat-Mu ya Allah. Kalau dengan rahmat Allah masuk surga. Jadi kenikmatan yang banyak itu wajibnya apa? Bersyukur. Itu yang wajib. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Sehingga ada seseorang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku orang yang sedikit. Ketika ditanya dari mana kamu tahu doa itu, yaitu firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kalau dalam Al-Quran, kalau disebutkan aktaruhum, ya la yaqilun, aktaruhum la yashkurun. Jadi kata-kata banyak itu, sebagian besar kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, sebagian besar manusia itu tidak berpikir, sebagian manusia itu. Jadi kalau kata-kata banyak itu biasanya diiringi dengan tidak berterima kasih, tidak bersyukur, tidak berakal. Jadi kata-kata sedikit itulah yang biasanya mereka-mereka yang beruntung. Dari sekian miliar manusia di dunia ini 6 atau mendekati 7 miliar, 1,5 miliar yang beriman. Jadi sedikit. Nah, orang itu berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, jadikanlah aku yang sedikit tadi. Ada seseorang datang pada seorang ulama, ngeluh dia. Wahai ustaz, wahai guru, hidup ini susah. Susah ngeluh saja dia. Tenang, dia bilang, enggak perlu susah. Saya kasih kamu sekarang 3 miliar. Tapi kamu enggak punya mata. Oh, jangan. Buat apa saya 3 miliar enggak punya mata? Aku mau belajar malah dibohongin orang. Ya udahlah, saya tambah 5 miliar. Tapi enggak punya tangan, enggak punya kaki. Lah terus saya mau jalan-jalan walaupun punya uang 5 miliar. Ya udah, kembali lagi 3 miliar, tapi kamu enggak bisa dengar. Budak. Wah, bahasa isyarat saya enggak paham lagi, kacau lagi nanti. Ya udahlah, 5 miliar lagi, tapi kamu enggak punya otak lah, gila. Wah, enggak mau juga. Terus si orang alim tadi mengatakan, jadi di tubuh kamu ini ada ratusan miliar, nilainya lebih dari itu. Kenapa mesti ngeluh-ngeluh saja? Kamu ini memiliki nilai yang tidak ternilai harganya dan tidak bisa mencari di pasar. Tetapi sekali lagi, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kita itu diajarkan oleh baginda Rasul, bangun dari subuh itu bersyukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ada yang mengatakan, Ustaz saya susah ngapalin doa itu. Setiap hafal doa lupa terus. Bangun tidur sudah diajarin sama Ustaz itu, mikir-mikir, akhirnya kita baca doa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Padahal doa setelah makan. Kalau kamu tidak hafal, silahkan dengan bahasa aja, apa saja, yang penting bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, Kau masih memberikan aku kehidupan di pagi hari ini. Mau diiringi dengan sujud, terserah. Tapi bukti bahwa bersyukur, jangan bangun seakan-akan yang ini sesuatu yang rutin. Tidak ada yang rutin. Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Sekalian tidur, sekalian diambil nyawanya. Ada yang tidur bangun tidak bisa bangun.
Ada yang sudah tidak sanggup lagi duduk berbaring bertahun-tahun. Kenapa tidak bersyukur? Kalaupun setiap gerakan itu dengan alhamdulillah wa syukurullah belum mampu untuk memberikan ucapan syukur pada Allah atas segala pemberiannya. Sama manusia terima kasih sama Allah dengan diberikan oksigen untuk bernapas, diberikan kemampuan berjalan, berdiri. Mestinya syukur yang tiada henti yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Coba kalau manusia diberikan gelisah saja, tidak usah 1-2 hari, 1 jam sedih gelisah. Siapa yang membuat manusia itu tenang? Punya anak, berobat sana sini tidak sembuh-sembuh, gelisah tidak hidupnya. Sudah tidak ada lagi nilainya kekayaan itu sendiri. Bawa anaknya berobat di sana tidak ditemukan obat. Sudah berminggu, berbulan-bulan sakit, tidak tahu sakit apa. Gelisah nggak si ayah tadi? Gelisah nggak si ibu tadi? Rasanya apa yang dia miliki akan dia berikan semuanya, yang penting ini sehat. Tetapi setelah diberikan kesehatan lupa semuanya. Syukur tiada henti. Itulah yang mesti dilakukan oleh manusia dengan kenikmatan yang Allah berikan pada hambanya. Bibir yang selalu basah dengan tasbih, dengan zikir, dengan istighfar, dengan seluruh kemampuan yang Allah berikan padanya, semua sebelum semuanya itu berhenti. Biasanya 10 menit ya, 15 menit. Sebagai penutup, ini masih yang awal ya. Sebagai penutup, ada seseorang tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta lagi. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, dan aku bersyukur padamu yang Kau telah memberikan aku banyak sekali kenikmatan yang tidak diberikan pada orang lain. Ada yang lewat, bersyukur apa kan? Kaki tidak ada, tangan tidak ada, mata tidak melihat, syukur apa? Apa jawaban orang tersebut? Bagaimana aku tidak bersyukur? Allah memberikan aku lidah yang selalu menyebutkan Asma. Bagaimana aku tidak bersyukur? Allah memberikan aku hati yang khusyuk ketika beribadah padanya. Bagaimana aku tidak bersyukur? Allah memberikan aku kesabaran dengan segala cobaan yang Allah berikan padanya. Coba, tangan tidak ada, kaki tidak ada, ya, mata pun tidak melihat, tetapi selalu di lidahnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah astagfirullah. Itu aja yang muncul. Kita masih diberikan tubuh yang sempurna. Imam Hasanul Basri ketika mengantarkan jenazah, dia bertanya pada yang ikut mengantarkan jenazah, wahai si fulan, kamu kenal tidak yang kita antarin? Kenal Ustaz. Tahu namanya? Tahu. Saya mau tanya sama kamu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh pada orang ini, kira-kira orang ini yang sudah melihat alam yang berbeda tadi, kemudian kembali dari dunia, kira-kira dia akan berbakti ya dengan ibu bapaknya? Dia akan melaksanakan salawat dengan bagus atau tidak? Kira-kira dia akan mengeluarkan zakatnya? Kira-kira dia akan berperang yang sangat bagus, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya? Orang tadi mengatakan pasti dia akan melaksanakan semua. Sebelum dia sudah melihat alam yang berbeda di sana. Wahai saudara, dia sudah tidak punya peluang lagi. Kamu yang punya peluang untuk melakukan hal-hal tersebut.
Kita yang Allah takdirkan siang ini kita sholat zuhur, kita punya peluang, yang punya orang tua, taatlah pada ibu bapak. Di situ pintu surga. Yang punya keluarga, bangunlah keluarga yang sakinah mawaddah. Yang punya anak, jaga amanah Allah tersebut. Yang kurang infaknya, berinfaklah. Yang perilakunya kasar, berperilakulah yang bagus. Kita masih memiliki peluang di hal tersebut. Mudah-mudahan kita berdoa mereka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.